Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisiola Rizka. Saya berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan Sisiola Rizka dan Melsi Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ilmu Pengetahuan dalam Pandangan Pemikir Islam, yaitu Al-Farabi, Al-Batani, Ibnu Sina, Ibnu Baitullah, Ibnu Rusyid, Muhammad bin Musya, Al-Khwarizmi, dan sebagainya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama yang menjelaskan pandangan pemikiran Islam menurut Al-Farabi. Dalam filsafat metafisika, Al-Farabi berpendapat bahwa penciptaan alam ini terjadi secara emanasi atau pancaran Tuhan, Al-Faid Al-Ilahi, melalui daya akal yang tunggal dan esa, bekal abadi yang disebut akal mumi, kemudian menjadi alam raya yang beraneka ragam. Proses emanasi berhenti pada akal ke-10 yang dinamai akal fa'al. Pada akal ke-10 ini tidak lagi beremanasi karena daya kekuatan akal melemah. Dari akal ke-10 ini melahirkan materi seperti air, api, udara, tanah, kemudian diikuti berbagai unsur. B. Pandangan pemikiran Islam menurut Al-Baitani. Al-Baitani merupakan salah seorang ahli astronomi dan matematikawan muslim pada abad pertengahan yang cukup berpengaruh. Salah satu karyanya yang cukup populer adalah kitab Al-Zij yang pada abad ke-12 diterjemahkan dalam bahasa Latin dengan judul Scientia Stellarum atau De Motu Stellarum. C. Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna adalah merupakan salah seorang tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam khazanah keilmuan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Di samping itu, pemikiran Ibnu Sina mengenai pendidikan secara struktur dari tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, dan guru atau pendidik ialah faktor daripada unsur-unsur determinan dalam pendidikan. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Sina dapat dijadikan acuan sebagai dalam memajukan dunia pendidikan. Dalam pandangan lain, bahwa hasil pemikiran Ibnu Sina tidak lain merupakan pengalaman hidupnya dalam menemukan ilmu pengetahuan yang sangat luas, kemudian dituangkan ke dalam media tulis dan menjadi sumber primer ilmu pengetahuan pada masanya. Dalam kaitan ini, kajian yang dipaparkan adalah salah satu asumsi menggali sumber primer. Baiklah, lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Melsi Anggraini. Melsi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Anggraini, saya dari kelas KPIC 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya tadi, yaitu materi dari Sisi. Di bagian D. Di bagian D yaitu ada Ibnu Baitutah. Nama besar dan kehebatan Ibnu Battuta dalam menjalani dunia di abad pertengahan itu hingga kini tetap dikenang. Bukan hanya umat Islam saja yang mengakui kehebatannya, berapapun mengagumi sosok Ibnu Battuta. Tak heran karya-karyanya disimpan Barat sebagai bentuk penghormatan atas dediksinya. International Astronomy Union Prancis mengabdikan Ibnu Battuta menjadi nama salah satu kawah bulan. Kawah bulan Battuta terletak di barat daya kawah ini, di lautan kawah bulan terkenal Geolenus. Terdapat juga di hotel dan di Ibnu Battuta di Jalan Reo, Magelang. Di bagian bawah perbuktian ada burger Ibnu Battuta dan chef Ibnu Battuta. F. Ibnu Rushd. Sebagai komentar Aristoteles, tidak diherankan jika pemikiran Ibnu Rushd sangat dipengaruhi oleh filosofi Yunani kuno. Ibnu Rushd menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan pemikiran Aristoteles dalam bentuk aslinya. Di Eropa Latin, Ibnu Rushd terkenal dengan nama explainer atau juru tafsir Aristoteles. Sebagai juru tafsir, martabatnya tak lebih rendah dari Alexander dan Themasius. Dalam beberapa hal, Ibnu Rushd tidak sependapat dengan tokoh-tokoh filosofi Muslim sebelumnya, seperti
Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam memahami filsafat Aristoteles. Walaupun dalam bentuk beberapa persoalan filsafat ia tidak bisa lepas dari pendapat dari kedua filosofis Muslim tersebut. Menurut pemikiran Aristoteles telah bercampur baur dengan unsur Platonisme yang dibawa komentar-komentar Alexandria. Oleh karena itu, Ibn Rus dianggap berjasa besar dalam memurnikan kembali filsafat Aristoteles. Atas saran gurunya Ibnu Tulfail yang memintanya untuk menerjemahkan pikiran-pikiran Aristoteles pada masa dinasti Muhammadiyun tahun 557 sampai 559. Di bagian F yaitu Muhammad bin Musa dan Al-Khawarizm ialah Muhammad ibnu Musa. Ia dikenal sebagai bapak matematika Islam. Bapak ini lahir pada tahun 1094 sampai 780 Masehi. Di Khawarizmi, intelektual Muslim ini banyak menyumbang karya di bidang matematika, geografi, musik, dan sejarah. Pada masa hidupnya ia bekerja sebagai dosen di kota Irak. Bapak ini dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan aljabar. Orang yang pertama kali memperkenalkan ilmu aljabar dalam bentuk dasar dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aljabar disebut oleh Muhammad ibnu Musa pada bukunya dengan judul Alkitab Al-Jabar, yang berarti yang menerapkan operasi simbolik untuk mencari solusi secara sistematik terhadap persamaan linear dan kuadrat. Aljabar merupakan cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan atau kuitansi. Untuk mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan aljabar, digunakan simbol, biasanya berupa huruf, untuk mempresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dalam bentuk memecahkan. Sejauh ini dari pengalaman saya, matematika dikenal salah satu mata pelajaran yang tidak disukai dan dianggap mematukan oleh siswa, sehingga dengan adanya pengenalan tokoh penemu teori atau rumusan matematika diharapkan siswa selalu berpikir positif dan mengubah paradigma bahwa matematika mudah dan menyenangkan. Strategi ini sangat digunakan untuk mengawali pembelajaran agar siswa selalu termotivasi dan mengikat pokok bahasa ini. Selain untuk peran guru, matematika juga berpengaruh terhadap pemeranan kepada ilmu siswa. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.